Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Munawarah dari Prodi PGMI Angkatan 2018 akan mempresentasikan sebuah resumen tentang lingkungan belajar efektif. Yang pertama, strategi mengatur kelas. Yang kedua, konteks pendidikan. Terus yang ketiga, lingkungan belajar efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi mengatur kelas. Secara bahasa, strategi diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Sedangkan secara umum, definisi strategi adalah suatu garis, barisan, haluan, dan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini, strategi mengatur kelas meliputi penataan lingkungan belajar, seperti penataan bangku, terus ada hiasan dinding, terus papan tulis, kapur tulis, dan lain-lain. Kemudian halaman sekolah. Jika kita penataan bangkunya itu membuat kita lebih semangat, maksudnya itu ya, penataan bangku yang baik, penataan bangku yang bisa membuat kita itu senang, lebih mengerti kepada pelajaran. Nah, terus hiasan dinding kan banyak ya, kalau di kelas-kelas tuh dihias-hias, itu kan menambah semangat kita untuk belajar. Terus papan tulis, kapur tulis, dan lain-lain. Dan papan tulis, kapur tulis ini ya harus diseimbangkan. Maksudnya diseimbangkan tuh anak-anak tuh ya, papan tulisnya jangan terlalu tinggi gitu. Terus kapurnya itu mungkin anak-anak kapurnya itu disediakan untuk anak-anak belajar dan jangan dibolehkan untuk bermain. Terus halaman sekolah, kan jika ada halaman sekolah mungkin anak-anak itu lebih suka ada pemandangan gitu. Terus cara mengajar guru atau pendidik dalam rangka kondisi dan suasana belajar yang efektif, maka guru harus mampu memilih cara yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran, karena belajar adalah kompleks dan melibatkan peserta didik yang bervariasi. Maka seseorang pendidik harus mampu dan menguasai berbagai strategi dan perspektif, dan mampu mengaplikasikannya secara fleksibel. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh dengan baik. Strategi pembelajaran berikut, seperti strategi pembelajaran seluruh kelas yang meliputi ceramah diskusi. Biasanya kalau strategi pembelajaran seluruh kelas kan meliputi diskusi, debat, demonstrasi guru, terus memberikan pengarahan. Kalau strategi pembelajaran kompleks kecil meliputi pembelajaran komparatif, pembelajaran kolaboratif. Kemudian konteks pendidikan. Penyertaan pendidikan dalam usaha pengembangan di berbagai bidang jelas diperlukan. Stimulasi dan penyertaan upaya pendidikan pada masyarakat yang sedang membangun ternyata membuka hasil yang memuaskan di dalam mengatasi persoalan-persoalan baik itu seperti persoalan bidang politik,
sosial, ekonomi, maupun sosial budaya. Terus, posisi pendidikan adalah posisi yang sentral dan universal yang posisi pendidikan adalah posisi yang sentral dan universal yang mutlak ada dan harus diperhatikan secara khusus karena ujung tombak akan setiap kebijakan keputusan yang akan diambil suatu pribadi atau instansi akhirnya harus ditentukan kembali pada tingkatan tinggi rendahnya pengetahuan yang telah diperoleh seseorang dan juga pada para pendidik, di mana para pendidik dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi mutu pendidikan. Kemudian lingkungan belajar efektif. Di sini lingkungan belajar meliputi strategi yang digunakan. Terus strategi yang digunakan guru untuk menciptakan suatu kondisi yang positif, juga menciptakan suatu pengalaman kelas yang produktif. Terus hal ini disebut manajemen kelas, yaitu strategi menyediakan lingkungan belajar yang efektif untuk mencegah dan menanggapi masalah perilaku menggunakan waktu di dalam kelas dengan baik, menciptakan suasana yang konduktif yang menarik dan memungkinkan untuk melibatkan pikiran dan daya imajinasi siswa yang efektif. Pendekatan yang paling efektif untuk manajemen kelas adalah pengajaran yang efektif. Terus, pelajaran yang efektif, siswa mengikuti kegiatan yang terstruktur dengan baik, yang berhubungan dengan minat mereka yang sangat termotivasi untuk belajar dan bekerja pada tugas yang menantang, namun masih dalam batas kemampuan mereka. Jarang menimbulkan masalah yang serius ketika diatur. Agar lingkungan efektif, kita harus mengatur kelas, terus membangun dan memperhatikan hubungan guru siswa yang produktif, terus menciptakan aktivitas yang membuat siswa fokus pada tugas, terus menciptakan iklim psikologi yang efektif, terus menekankan batasan, terus memonitori apa yang dilakukan siswa, kemudian memodifikasi strategi pengajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.